Halo Rek, selamat datang di channel David Y, edisi Lopet. Kenapa Lopet? Singkatnya karena kejadian yang kurang mengenakan yang saya alami. Buat saya selama Natal dan Tahun Baru ini gak bisa kemana-mana. Jadi Natal dan Tahun Baru di rumah saja. Jadi seperti 2 tahun yang lalu ya. Dan melalui video ini juga saya ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga semangat kita yang selama di Natal dan Tahun Baru bisa bertahan terus ya selama di tahun 2025 ini. Tahun yang penuh dengan ketidakpastian seperti di tahun-tahun sebelumnya. Makanya saya buat semangat tadi. Di video yang kali ini saya mau melanjutkan video saya sebelumnya tentang pembuatan catur Cina. Kalau video sebelumnya pembuatan papannya, nah video kali ini saya mau buat bidak-bidaknya sesuai review di video sebelumnya. Berikut sambil saya mau sedikit bercerita-cerita juga untuk menemani para penonton karena video ini bakalan agak panjang jadi supaya nggak bosan. Oke, nah woman kai siapa? Yuk dimulai yuk. Ini calon bidak-bidak catur Cinanya. Sederhana aja, bahannya cuma dari tutup botol. Saya kumpulkan sejumlah 32 biji dan nantinya akan saya lukis satu persatu seperti ini. Jadi 16 bidak untuk masing-masing sisi. Nah, di sini juga sudah saya gambarkan posisinya untuk masing-masing bidak catur nanti. Susunannya sih kurang lebih sama seperti catur barat ya. Walaupun tentu saja ada perbedaannya, seperti perbedaan jumlah bidak yang disebabkan oleh perbedaan peran bidak-bidak tertentu. Nah, bisa kita lihat ini baris belakang ada benteng, kuda, menteri, kemudian ini jenderal berhadapan masing-masing sisi. Baris depan ini prajurit, ini 4 bidak namanya meriam, dan di tengah sini namanya sungai yang memisahkan 2 sisi. Nah, masing-masing sisi ini nama jenderalnya berbeda ya. Kayak yang di sini coba tak ketin ini Ben Ketok. Ini namanya Swai alias ganteng. Ada 2 penasehat kiri kanannya. Di sisi seberang ini juga namanya Jiang. Ada penasehatnya juga. Nah, bisa ditonton ya video sebelumnya tentang pembuatan papannya. Di situ saya jelaskan aturan gerak masing-masing bidaknya. Ini calon bidaknya nih. Kalau di video ini sih saya lebih fokusnya ke pembuatan bidak-bidak ini. Nah, bidak-bidaknya ini yang di sisi jenderalnya Swai itu karakternya warna merah. Sedangkan berarti sisi yang seberangnya ya, jenderalnya Jiang itu karakternya warna hitam. Di sini saya mau lukis masing-masing bidak karakternya. Untuk yang warnanya merah saya lukis pakai tinta hitam. Untuk yang warnanya hitam saya lukis pakai tinta putih. Nah, kenapa harus saya balik begitu? Karena nanti karakter-karakternya ini akan saya ukir. Nah, kalau diukir kan elak melayu ujul. Kalau diukir kan nanti warnanya bakalan hilang semua ya. Karena itu saya pakai warna yang berbeda itu supaya saat diukir tetap bisa saya kenali ini punya yang sisi mana. Ini kuasnya yang nanti saya pakai buat kaligrafi. Kalau kuas kaligrafi kan ujungnya harusnya lancip. Karena memang yang ini bukan kuas kaligrafi. Tapi kuas-kuas ini sudah 5 tahun lebih saya pakai buat kaligrafi dan hasilnya cukup bagus kok. Dia kalau kena tintanya aja sudah bisa melincip juga ujungnya. Oke, persiapannya sudah semua. Video ini sebenarnya nggak terlalu rumit ya, cuman melukis karakter-karakternya di masing-masing bidak. Satu ada sedikit tambahan di bidak-bidaknya nanti. Nah, ini saya mau campurkan catnya, ada yang hitam dan putih. Kalau buat catnya sih cat akrilik aja bisa, diencerkan air sedikit. Yang penting sudah encer, jadi kuasnya tidak kaku nanti saat dioleskan di atas kertas. Catnya tidak perlu terlalu banyak, sedikit aja seperti yang saya ambil ini. Ini sudah cukup untuk melukis 16 karakter di total 16 tutup botol. Cuman mau seberapa sedikit catnya, karena air yang untuk mengencerkan pun juga akan semakin sedikit. Sedangkan kita sekali ngambil air, paling sedikit bisa dapat seberapa. Nah, jadi harus diukur pas juga catnya.
Kalau airnya terlalu banyak, catnya juga bakalan terlalu encer, dan tintanya pun tidak akan bisa menempel. Kalaupun bisa menempel, hasilnya bakal luntur. Ini saya cobakan ke salah satu bidaknya, pakai cat yang belum saya encerkan tadi. Bisa dilihat ya hasilnya, menempel dengan baik, tidak luntur. Tapi bisa dilihat juga kuas saya menjadi mengeras dan agak kesulitan ini untuk saya bengkok-bengkokkan. Ini saya coba agak susah untuk menempelkan tinta yang saya ambil ke dasar. Nah, jadi supaya tidak mengeras kayak gitu, harus diencerkan supaya bisa dilukiskan dengan luas juga. Seperti contohnya di media kertas ini. Kalau kuasnya kaku, melukis karakter hanjanya juga tidak akan bisa bagus dalam sekali jalan. Untuk encerkannya pakai apa? Ini dia bintang tamunya. No endorse ya. Saya untuk tinta warna hitam nih saya pakai tinta kaligrafi. Karena tinta kaligrafi saya ini warnanya hitam juga. Nanti untuk yang tinta warna putih saya encerkan pakai air. Karena saya nggak punya tinta kaligrafi warna putih. Kalau di luar negeri itu justru tinta kaligrafinya ada warna lain juga ya, oranye, merah. Di sini catnya setelah saya encerkan dengan tinta kaligrafi. Bisa dilihat ya, kuasnya tidak kaku lagi dan lebih elastis. Nah, kalau sudah begini, langkah berikutnya adalah uji kualitas. Akan coba kita goreskan di atas kertas dan lihat hasilnya. Sebelumnya saya bilang kan kalau airnya terlalu banyak, tintanya bakalan encer. Kalau airnya terlalu sedikit, kuasnya yang tidak bisa elastis meliuk-liuk di atas kertas. Coba kita oleskan ya. Nah, bisa dilihat nih, warnanya tebal dan konsisten. Kalau sudah seperti sebelahnya ini, bagian ujungnya mulai pecah-pecah, itu tandanya tintanya kurang, berarti harus ambil lagi. Berikutnya ini saya mau uji elastisitas tinta. Kalau sudah elastis, berarti sudah siap dipakai untuk kaligrafi. Nah, bisa dilihat ini, saya di sini mencoba membuat objek yang panjang, dan tintanya ternyata konsisten, tidak terputus-putus. Bahkan setelah saya coba lagi sedikit, masih ada dan tetap konsistennya. Demikian cara membuat tinta kaligrafi dari cat akrilik. Tidak sulit. Sekarang dengan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya, saya mau buat lagi satu tinta kaligrafi. Tapi kali ini yang warna putih. Dan akan saya encerkan dengan air seperti yang saya bilang sebelumnya. Tapi kali ini airnya harus sesedikit mungkin, karena warna putih lebih gampang luntur ketimbang warna hitam. Jadi airnya lebih banyak sedikit saja. Jadi saat dioleskan, warna tintanya bakalan pudar. Sambil menunggu mencampur tinta ini, saya juga mau menyampaikan bahwa dalam waktu dekat nanti, saya akan membuat sebuah video coding, di mana saya akan ngoding sebuah aplikasi sampai berjalan, entah itu live video maupun video panjang. Jadi untuk yang penasaran pengen nonton atau pengen lihat video tutorial coding, bisa ditunggu video-video saya yang berikutnya. Bisa kita buat bersama nanti, suasana di video itu lebih hidup. Ini sekarang setelah tinta putihnya sudah jadi. Prosesnya lebih cepat daripada yang sebelumnya. Sekarang waktunya uji kualitas. Saya sudah siapkan di sini kertas hitam, akan saya oles. Di sini saya membuat tulisan Hanzi wo, aku. Bisa dilihat ya. Tinta putihnya jelas warnanya tidak memudar. Berarti air yang saya tambahkan sebelumnya sudah cukup pas. Tidak sedikitan, tidak kebanyakan. Sekarang bagaimana kalau airnya terlalu banyak? Ini saya contohkan. Kuasnya yang masih ada tintanya tadi saya bilas sedikit, terus saya pakai di sini untuk menulis karakter Lao, artinya tua.
Nah, bisa dilihat ya seberapa bedanya. Ya ini dia, tintanya luntur. Warna tintanya yang putih jadi transparan. Oke, di sini saya mencoba mempraktekkan kaligrafi menggunakan dua tinta yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk lebih lanjutnya tentang kaligrafi Cina, bisa dilihat di video berikutnya. Karena di video ini, saya lebih berfokus membuat bidak-bidak catur Cina ini, seperti yang saya sampaikan di awal video. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Cerita ini tentang seorang pekerja kantoran, sebut saja namanya Roni. Bekerja di sebuah perusahaan yang berlokasi di lantai 2 sebuah gedung perkantoran. Tempat kerja Roni menawarkan suasana kerja yang nyaman dan kondusif. Kantor yang luas dipakai bersama sekitar 50 orang karyawan, namun dengan mejanya sendiri-sendiri, memberikan Roni privasi untuk mendukung kinerjanya. Ditambah dengan rekan-rekan kerja Roni yang ramah dan suportif. Demikian pula halnya dengan bosnya Roni, yang terbilang santai dan mudah untuk diajak berkomunikasi. Tidak lupa dengan lokasi gedung perkantoran yang dekat dengan pusat perbelanjaan dan daerah komersil. Roni sudah bekerja di perusahaan tersebut selama 1 tahun. Pekerjaan Roni pun terbilang tidak sulit. Roni betah dan sangat menikmati kerjanya di perusahaan tersebut. Namun, di balik semua kenyamanan itu, terdapat sebuah kejanggalan, di mana pada jam makan siang, semua karyawan akan menghilang. Bukan menghilang dalam sekejap mata begitu ya, tetapi memasuki jam istirahat makan siang, semua karyawan akan berbondong-bondong keluar dari kantor itu. Bahkan tidak sedikit karyawan-karyawan yang sampai memaksakan diri untuk ikut keluar. Sama halnya dengan Pak Bos. Tetapi walaupun demikian, Roni hampir tidak pernah ikut keluar, karena dia selalu membawa bekal makan siangnya sendiri. Toh ya suasana di kantor itu juga tetap nyaman untuk Roni bisa menikmati bekal makan siangnya, daripada harus keluar berbelanja atau makan di tempat makan atau di restoran untuk menghemat pengeluarannya. Dan seringkali Roni ditemani oleh 2-3 karyawan yang ikut tidak keluar, walaupun duduk di sisi yang berjauhan. Saat Roni sedang menikmati bekal makan siangnya, tiba-tiba datanglah cleaning service yang sewot, membersihkan lantai dan area perkantoran itu sambil membuat kebisingan dan suara-suara yang keras, entah dia berteriak ataupun berbicara secara keras di telepon. Bahkan tidak jarang juga dia menendangi kursi-kursi yang ada di sekitar. Tetapi Roni tidak terpengaruh dan dengan asik saja menyantap bekal makan siangnya. Selama setahun penuh, Roni sudah terbiasa dan membiarkan gangguan-gangguan yang diciptakan oleh cleaning service tersebut. Karena tidak ada gunanya juga Roni melaporkan kelakuan dari cleaning service itu yang mengganggu. Sekarang kita tahu ya, kenapa setiap jam istirahat makan siang, semua karyawan tersebut berbondong-bondong keluar meninggalkan kantor. Suatu hari, Roni diajak turun makan siang oleh teman-teman Roni di sebuah restoran di luar gedung perkantoran. Hitung-hitung juga untuk merayakan promosi jabatan seorang teman Roni bernama John, yang berinisiatif untuk mentraktir mereka semua makan siang. Jadi mereka berenam turun ke sebuah restoran, kemudian potong tumpeng sebelum menikmati makanan mereka masing-masing. Sambil makan siang, mereka berbincang-bincang dan bercerita tentang pekerjaan, urusan rumah, kesukaan, dan rencana ke depannya. Wah, selamat ya Pak John, udah naik jabatan, Rek, ungkap Siska. Teman-teman yang lain pun ikut menyalami John, termasuk Roni. John membalas, "Iya, saya bisa sampai di posisi ini juga karena support dari rekan-rekan sekalian. Jadi, perayaan kecil-kecilan ini semoga bisa sebagai balas jasa." "Haha, terima kasih Pak John.
Saya ikut senang dengarnya, ungkap Sudirman. Semoga kita bisa sukses bersama. Monggo, dinikmati sajiannya. Buru dingin gak enak. John mempersilahkan semua untuk makan. Dan mereka semua pun melanjutkan makan siang mereka. Biasanya kita berlima doang. Akhirnya nambah satu ya. Iya loh, ngomong-ngomong kamu berarti sudah berapa lama kerja di sini, Roni? Nani bertanya. Jawab Roni. Oh, ini sudah masuk 1 tahun. Walah, cepat juga ya. Udah kayak baru kemarin dia lihatnya. John menimpali sambil memakan tumpengnya. Haha, iya ya. Mungkin karena nggak pernah kelihatan sama-sama kita. Roni pun membalas. Hehe, iya. Biasanya saya bawa bekal makanan sendiri. Hitung-hitung, lebih hemat biaya juga. Nah kan, tumben-tumben ikut kali ini. Hehe, makanya kali ini kamu saya ajak makan. Ditraktir loh. Roni berterima kasih kembali sambil melanjutkan makanannya. Namun Sudirman melanjutkan bertanya. Jadi gimana Ron? Selama 1 tahun kamu kerja di sini? Kesan-kesannya baik. Tempat kerja nyaman, pekerjaan juga tidak ruwet. Ada rekan-rekan kerja yang kondusif dan suportif. Saya betah di sini. Semua tertawa dan menanggapi perkataan Roni dengan positif. John melanjutkan. Iya, di sini kita nggak ada kok senioritas dan persaingan yang ketat-ketat kayak begitu. Yang penting kamu kerjanya benar aja. Langgeng dah karimur di sini. Jessica menambahkan. Semoga betah ya sama kita-kita nih. Kemudian tertawa kecil. Jangan bosen-bosen loh lihat muka-mukanya kita yang itu-itu aja. Pasti kok. Saya orangnya iya-iya, bukan tidak-tidak. Kembali, semua tertawa mendengar candaan Roni. Masuk juga jokesnya nih. Oh iya nih, kamu kan selama setahun itu selalu makan di kantor sana di atas. Memangnya nggak terganggu ya sama si cleaning service itu? Nani bertanya kepada Roni. Oh, mana dia suka bikin berisik lagi. Kayak orang stres beneran. Namun Roni menjawab, iya, saya sudah terbiasa. Sama si OP gak sampai gangguin saya. Walah, betul. Kamu kan duduknya di sisi dalam, gak kena dia deh. Aman kamu Ron, tangkap Sudirman. Nah iya, sama lagi. Kamu kalau sendirian gitu memangnya ngapain aja nih? Mulai dari sini, Roni sedikit bercanda dengan teman-temannya itu. Mau tahu aja, atau mau tahu banget? Ih, centil ya. Balas Nani sambil tertawa. Kalau tidak ada tugas, biasanya saya main soliter aja sih. Sesekali chatting-chatting sama teman. Teman apa teman? Balas Siska sedikit menggoda. Kalau gitu, kamu berarti kayak si Vera itu ya? Selalu sendirian main soliter di komputernya kalau jam istirahat. Cocok dah kamu sama dia Roni. Dua sejoli. Perkataan Siska kembali membuat si Meja ketawa. Memperlihatkan kedekatan mereka walaupun bersama orang yang relatif baru seperti Roni. Benar juga sih. Tapi saya sebenarnya kurang dekat sama Vera. Tapi sama yang 2 karyawan lainnya sih. Jadinya 3 sejoli. Wah, ternyata kalian ada berempat ya. Larikan diri dari hingar-bingar makan siang kami. Balas John sedikit bercanda. BTW siapa tuh Ron? Bukannya lebih seringan cuman kalian berdua ya yang tinggal sendirian di sana? Tanya Sudirman. Iya, betul. Biasanya ada kita berempat. Saya, Vera, Mas Bimo, sama Mas Nazrul.
Entah mengapa. Sisi meja mendadak terdiam kaget mendengar Roni menyebutkan kedua nama terakhir itu. Tapi tidak untuk waktu lama. Mereka semua kembali berpura-pura menanggapi. Oh, kirain. Terlalu asik bercerita sampai tidak sadar kalau kita sudah mulai melukis bidak. Kalau masih penasaran dengan kelanjutan ceritanya, bisa diikutin terus video YouTube ini dan video yang berikutnya. Nah, untuk sekarang, ayo kita mulai lanjut melukis bidak. Melukis di atas bidak berbahan plastik berbeda dibandingkan melukis di atas kertas. Karena tinta kaligrafi, terutama yang sangat encer, sulit menempel di media plastik. Oleh karena itu, tinta kaligrafi saya tambahkan cat akrilik, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, supaya bisa menempel di bahan plastik bidak. Kemudian, kalau mau melukis di atas bidak, tentu saja tidak boleh salah-salah lagi. Karena itu, bisa seperti yang dilihat sekarang, setiap karakternya saya ulangi terus-menerus, saya latih. Supaya di saat melukis nanti, ini tangan sudah terbiasa dan bisa melukis satu kali coba dengan benar. Yang saya tulis pakai tinta hitam, akan saya lukis kembali menggunakan tinta merah setelah diukir. Sama halnya dengan bidak-bidak yang saya lukis menggunakan tinta putih. Akan saya pakaikan tinta hitam nanti setelah diukir. Ceplok ya HP nih. Halo Rek. Untuk para penonton dan subscriber channel David Y, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Dan selamat Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1947. Kiranya di hari-hari yang berbahagia ini bisa menjadi hari yang penuh refleksi dan penuh kemenangan buat kita semua. Terus maju, membenahi, dan mengembangkan diri kita dari tahun ke tahun semakin baik. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Berhenti. Aduh, maaf. Yuk dilanjut. Ini mau saya selesaikan untuk yang tinta warna hitam. Kok nunduk mana? Set. Nah, wes. Ingat pelajaran di sekolah dulu tentang menulis tulisan Cina. Itu kan ada urutan guratannya ya. Nah, untuk teknik kaligrafi ini sebenarnya ada beberapa yang urutannya berbeda. Dan di sini saya mau contohkan beberapa aksara yang punya urutan berbeda. Lengkap juga dengan nanti hasil akhirnya setelah saya buat kaligrafi. Nah, bisa dilihat perbedaannya ya. Ini saya buat perbandingan samping-samping. Kalau yang di video sebelumnya saya bikin garis horizontal terus vertikal horizontal lagi. Di sini tadi tidak kan, saya bikin garis vertikal dulu baru horizontal dua-duanya. Kalau dilihat-lihat sebenarnya urutan ini lebih mirip seperti penulisan Jepang ya daripada yang punya Cina. Karena memang beberapa urutan itu usianya lebih tua dibandingkan yang urutan aksara Cina yang modern ini. Dan bukan hanya lebih tua, tapi hasilnya pun dengan kaligrafi tinta ini juga jadi lebih bagus dan lebih artistik. Berbeda dengan kalau kita pakai urutan yang modern punya. Oke, kalau ditanya seberapa sulit belajar kaligrafi Cina, jawabannya tergantung seberapa familiar Anda dengan menulis
tulisan Cina, sampai ke detail seperti urutan garisnya. Kalau saya belajarnya seperti zaman sekolah dulu, belajar menulis Hanzi. Setiap karakter ditulis berulang-ulang dengan urutan garis yang benar, sampai bisa terbiasa. Jadi untuk permulaan, perbanyak dulu latihan menulis di kertas menggunakan pensil atau pulpen. Perbanyak menulisnya sambil cari tahu seluk-beluk dan tekniknya. Bagaimana bisa menulis dengan cantik dan rapi. Bahkan kalau sudah lihai bisa menulis secara kursif. Kalau sudah terbiasa menulis indah menggunakan bolpen atau pensil, bahkan bisa menulis secara cepat, baru boleh coba pindah menggunakan kuas dan tinta kaligrafi. Di awal-awal hasilnya pasti gak karuan, bahkan terkesan seperti coret-coretan anak kecil. Harap dimaklumi karena memang menulis menggunakan tinta dan kuas berbeda dibandingkan menulis menggunakan pensil atau bolpen. Dibiasakan lagi saja sambil dicoba teknik-tekniknya. Karena menulis dengan kuas ada teknik menekan dan mengangkat kuas. Cocok untuk garis akhir, aksara-aksara seperti wo atau cao, juga untuk petik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, bisa dilihat di video saya yang berikut. Tapi di video itu saya akan lebih banyak praktik daripada penjelasan teori. Karena memang selama ini saya belajarnya dengan cara praktek langsung. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, lebih perlunya familiar menulis. Tidak terlalu perlu bisa bahasa Mandarinnya. Tapi kalau bisa, ya jadi poin tambah. Bisa praktek langsung menghasilkan karya sastra yang nyata. Saya sudah belajar kaligrafi Cina ini lebih dari 5 tahun. Ada masa-masa vakum saya juga. Nah, kalau vakum begitu saya lebih banyak latihan menulis pakai pensil dan bolpen. Explore ke karakter-karakter baru dan yang lebih sulit. Karena dasarnya sudah terbentuk. Dan ya, 我可以说一点汉语。要是做全视频都用汉语刻画，wahai punenglah, bisa ditebak sendiri alasannya. Faktor pertama, kemampuan dan terbiasa menulis tulisan Cina. Faktor keduanya terletak di kuas dan tinta yang dipakai. Untuk kuasnya, pilih yang ujungnya bisa melincip. Sedangkan tintanya harus encer dan pekat. Karena itu merupakan karakteristik utama dari kuas dan tinta kaligrafi Cina. Tinta yang encer memungkinkan untuk melukis karakter Hanzi secara fleksibel di atas kertas. Sedangkan untuk kepekatannya harus konsisten. Jangan disamakan dengan tinta yang diencerkan menggunakan air, sehingga saat dilukiskan bisa fleksibel tetapi luntur. Kalau tintanya terlalu kental, sudah kuasnya tidak bisa melukis secara fleksibel di atas kertas, hasilnya tinta yang terputus-putus dan membentuk gumpalan tinta yang tidak merata, jadi tidak elegan. Oleh karena itu, tinta kaligrafi yang warna hitam tadi saya buatnya menggunakan cat akrilik, tapi diencerkan menggunakan tinta kaligrafi, bukannya air, supaya kepekatannya bisa dipertahankan. Faktor ketiga terletak pada media tulisnya. Kaligrafi Cina menggunakan media kertas, tetapi berbeda dengan kertas yang kita gunakan biasanya.
Oleh karena itu dibutuhkan tinta yang encer tapi pekat, juga kuas yang ujungnya melincip sebagai pengarahnya. Tetapi bisa dilihat bagaimana saya melukis di atas media plastik tutup botol. Karena itu saya tambahkan cat akrilik supaya tintanya tidak terlalu encer dan mengalir keluar dari permukaan tutup botol. Tintanya bisa mencengkram tutup botol. Kalau faktor berikutnya tidak krusial sih, yaitu pada pemilihan penggunaan aksara tradisional atau aksara sederhana. Dan yang lebih disarankan, ya aksara tradisional, supaya terbentuk dasar-dasarnya untuk melukis Hanzi secara elegan dan indah. Sama juga anggapannya, kalau mau belajar, dibiasain sekalian sama yang sulit, supaya terbiasa. Jadi nanti waktu mau mencoba yang lebih gampang, seperti aksara sederhana, sudah lebih terbiasa. Begitu. Kalau diperhatikan lagi, melukis kaligrafi Cina ini ada unsur meditatifnya. Dan memang, praktisi meditasi, terutama yang di Asia Timur, salah satu sarana mereka adalah dengan melukis kaligrafi Hanzi atau kanji atau hanca. Jadi, melalui video ini, apabila ingin bermeditasi sambil menonton proses melukis karakter Hanzi, dipersilakan untuk dicoba. Selama 5 menit ke depan, renungkan 2 hal berikut ini. Apa tolok ukurnya untuk saya merasa diri sudah sukses? Yang sudah saya lakukan selama ini, apa dampaknya bagi orang-orang di sekitar saya? Silakan direnungkan, kali ini tidak pakai musik.
Sudah selesai meditasinya? Apapun hasil perenungan atau gagasan yang didapatkan, apabila berkenan, silakan di-share di kolom komentar. Oke, kembali ke materi video. Sekarang saya sedang menggambar untuk sisi yang warna putih dengan Jenderal Jiang. Bisa dilihat, tinta putih saya encerkan hanya menggunakan air, karena saya tidak punya tinta cair kaligrafi yang warna putih. Beda dengan tinta warna hitam yang sebelumnya. Oleh karena itu, saya encerkan menggunakan air sedikit saja. Karena tinta warna putih lebih pudar, kurang pekat dibandingkan tinta warna hitam. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bidak-bidak yang saya lukis menggunakan warna putih ini, nantinya setelah diukir akan saya lukis kembali menggunakan warna hitam. Apabila diperhatikan, bidak-bidak di sisi yang Jiang ini, seperti J, Ma, dan Shi, ini berbeda dari bidak-bidak yang di sisi Shuai. Karena di sisi yang Shuai, bidak-bidaknya menggunakan radikal ren atau orang di sebelah kirinya. Dan ini ada hubungannya dengan sejarah di balik pembuatan catur Cina ini, yang berasal dari zaman Warring States period di era Cina kuno, di mana sisi yang Jiang ini menggambarkan negara Han, sedangkan sisi yang Shuai warnanya hitam tadi itu menggambarkan negara Chu. Oleh karena permainan ini dibuat oleh dinasti Han, maka dari itu bidak-bidak berikut ini di sisi yang jenderal dibuat menggunakan karakter-karakter yang klasik, yang murni. Sedangkan di sisi lawannya yang Shuai. Ngomong-ngomong, Shuai ini ternyata artinya komandan ya, bukan ganteng. Jadi kalau Jiang itu kan jelas artinya jenderal. Kalau Shuai ini komandan, lebih rendah dari jenderal. Itu bidak-bidaknya menggunakan radikal ren untuk mempersonifikasi peran-peran dari bidak-bidak ini. Jadi anggapannya bukan peran yang sesungguhnya, bukan kuda atau benteng beneran, tetapi prajurit yang dianggap kuda, yang dianggap benteng, yang dianggap penasehat. Seperti itu penggambarannya. Makan siang mereka pun berlanjut, diselingi percakapan dan canda tawa mereka masing-masing. Biasalah, sudah tua, milihnya yang muda dong. Hati-hati, kemudahan ntar gak bertahan. Betul gak Siska? Loh, kok tahu kamu? Ayo, pengalaman ya? Tuding Sudirman bercanda sambil mengedipkan mata. Mendadak, Roni berdiri dan menyela. Permisi sebentar, saya ke kamar mandi dulu. Oh, oke Ron, sebentar aja loh, jangan kelamaan, jawab Johan. Roni pun beranjak ke kamar mandi, dan sisi meja melanjutkan omongan dan candaan mereka. Namun, begitu Roni masuk ke dalam kamar mandi, suasana di meja mereka berubah drastis. Tidak ada lagi canda tawa. Mereka semua terdiam sambil saling menatap satu sama lain untuk beberapa saat. Sampai akhirnya Sudirman membuka percakapan. Hari berlalu begitu cepat. Gak kerasa sudah 1 tahun aja. Padahal kayak baru kemarin loh. Dan sejak hari itu gak banyak perubahan juga di kantor. Susunan meja masih sama. Orang-orangnya apalagi. Seakan-akan gak ada kejadian apa-apa. Siska menimpali. Dibalas dan dilanjutkan oleh Johan.
Iya, bahkan sekarang setelah Pak No yang menjabat, rasanya seakan ada yang ketinggalan. Tapi seriusan, dibiarin kosong aja begitu sampai sekarang. Itulah, entah untuk kenang-kenangan, entah juga apakah Pak No tahu apa enggak. Secara kan dia masih lebih baru dibandingkan kita-kita di sini. Bisa loh Pak, naik jabatan menggantikan beliau. Sudirman memberikan sinyal kepada Pak Johan. Bisa aja kamu. Tapi pasti tahu lah, nggak mungkin nggak. Cuma si anak baru ini yang nggak tahu. Jawab Johan. Mereka semua kembali terdiam untuk beberapa saat. Sedangkan meja-meja di sekitar mereka juga mulai kosong satu persatu. Jadi keingat lagi kejadiannya waktu itu. Gila memang. Seminggu full ke kita dampaknya gara-gara Pak Surya. Jadi kayak tumbal proyek kita nih. Gak akan bisa lupa. Saya sudah mohon-mohon ke beliau tapi... Al-Fatihah buat Mas Bimo sama Mas Syahrul. Balas Siska. Kembali. Sisi meja terdiam mendengar kedua nama itu disebutkan kembali. Terus si Roni itu gimana baiknya? Apa jangan dulu kali ya? Nanti coba saya sampaikan. Johan meyakinkan. Dengan demikian, mereka semua kembali tertawa dan berbincang-bincang seperti semula. Dan Roni keluar dari kamar mandi tepat setelahnya. Si Roni sudah balik. Sini nih, Roni. Hehehe. Gak nambah lagi nih, Roni. Jangan kurang-kurang makannya loh. Ya, Ron. Nyantai aja. Masih ada 20 menit lagi kok. Johan dan Sudirman menawarkan kepada Roni. Terima kasih, Pak. Hehehe. Saya sudah kenyang. Nyemil-nyemil aja mungkin. Nunggu Pak Johan naik jabatan lagi aja. Biar kita ditraktir lagi. Amin, 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 amin. Nanti kalian semua saya ajak makan hot plate. Teppanyaki dong, Pak. Hihihi. Waduh, coba-coba ya kamu Nani. Ngomong-ngomong nih, kira-kira malam nanti kita bakal diajak meeting lagi nggak nih sama Pak Noto? Please deh, Man, jangan sampai. Mau maraton drakor di rumah. Ya, lagian mau meeting pun juga mau bahas apa beliau kali ini. Kerjaan sudah pada kelar kok buat minggu ini. Ngomong-ngomong ya, Roni, saya jamin kamu nggak pernah nyoba ngajak mereka berdua foto. Iya, Pak, belum pernah. Tapi gak ada keperluannya juga sih, Pak. Orang dua itu paling susah kalau mau diajak foto. Kalau sampai mereka mau foto sama kamu, berarti kamu bukan orang sembarangan nih. Hah? Punya ilmu gitu maksudnya? Dasar Lola. Loading lambat. Nani. Kamu mau nggak, Roni? Saya tantang. Dalam minggu ini, kalau kamu berhasil foto sama orang dua itu, Johan melanjutkan tantangannya. Saya traktir kamu di restoran paling bonafit di sini. Widih, mending buat saya dong. Lumayan, bermewah ria sambil hemat pengeluaran. Kesempatan sekali seumur hidup turun di perantauan. Jackpot banget kalau kamu berhasil. Waduh, sungguhan nih Pak. Saya jadi sungkan. Iya Ron, beneran. Memang saya kelihatan lagi bercanda ini. Ya, kembali ke kamu lagi Ron. Mau apa enggak? Gak maksa kok. Cuma menawarkan. Kapan lagi kamu ditawari makan-makan mahal gini sama senior yang baru naik jabatan? Pertemuan pertama lagi loh ini. Anggap aja kamu di circle-nya kita sekarang nih. Lagian gak susah kan? Tinggal ajakin foto bareng aja. Nanti keburu diduluin sama yang lain nyesel sendiri kamu Ron. Gak bisa tidur. Bercanda Ron. Ya secara tantangannya kurang menantang sih. Cuman ngajak foto. Betul gak Pak? Johan mengangguk. Menyetujui perkataan Sudirman.
Soalnya kalau tantangannya suruh mendekati, si Siska yang jago tuh. Ih, usil deh, mulai nih Pak Johan. Tapi memang bener kan? Jadi gimana Ron? Bersedia kah? Ya. Setelah berpikir sebentar, Roni pun menyetujui tawaran Johan. Masih ragu-ragu. Saya usahakan deh. Soalnya ngajak ngomong pun sangat jarang sama mereka. Ya, walaupun orangnya memang asik sih. Ya, gak apa-apa. Jadikan kesempatan buat kamu mendekat ke mereka. Uhuy, karyawan baru mendekati karyawan lawas. Hihihi. Kebiasaan deh, Nani. Roni kembali ke meja kerjanya seperti biasa. Dan Siska memberikan kode semangat dengan jempol dari jauh. Karena Roni dan Pak Sudirman akan dipanggil rapat bersama dengan Pak No. Keesokan harinya, Roni masih memikirkan tentang tawaran dari Pak Johan di pembicaraan makan siang mereka kemarin. Maka saat jam istirahat makan siang tiba, seperti biasanya, sisi kantor segera pergi meninggalkan ruang kantor besar tersebut, termasuk Pak No, bahkan Vera pun kali ini ikut keluar. Menyisakan hanya Roni, Bimo, dan Syahrul. Dan Roni pun memutuskan untuk berbincang-bincang kembali dengan kedua karyawan senior tersebut. Weh, Bang Roni di sini. Wah, halo Roni. Biasanya sendirian aja di sana. Halo juga Mas Syahrul, Mas Bimo. Saya pengen mencari teman bicara daripada sendirian aja makan bekal. Cocok banget kalau kayak gitu. Kita ini tukang bicara di sini. Jangan ngomong gitu dong. Ntar dikira tukang gosip lagi sini nih. Ya intinya kita suka ditemenin ngobrol lah, biar nggak sepi-sepi aja. Iya mas. Ngomong-ngomong, kenapa nggak ikut turun juga sama yang lain? Males enak di sini. Ya kan ya, Rul? Yoi. Kamu sendiri juga kenapa nggak ikut turun, Ron? Ya, saya ada bawa bekal makanan saya sendiri. Jadi akan makan di kantor sini. Nah kan, diakui. Ruangan kantor sini enak buat yang butuh me time sendirian. Ya, minusnya si OP berangsa itu sih. Iya, tumen-tumenan si Judes itu nggak datang kali ini. Ya, bagus lah. Jadi makin tenang suasana di kantor sini. Kamu kok berdiri aja gitu sih, Ron? Sini loh, duduk bareng kita. Jangan malu-malu Oh iya, terima kasih. Roni pun duduk di kursi yang diseret dari meja sekitarnya, dekat dengan posisi kedua karyawan tersebut. Dari situ, Roni bisa melihat komputer mereka masing-masing terkait apa yang selama ini mereka kerjakan. Kamu apa ya, Rul? Klasik, tempe goreng sambal mata, pakai nasi. Hah, saya lurus, Rul. Kalau kamu, Roni, gak perlu ditanya sih. Ada satu pertanyaan. Kamu masak sendiri atau dimasakin nih? Tanya Syarul sambil menyantap bekal makanannya. Ini saya masak sendiri, tapi sudah ada bumbu janjiannya supaya gak gagal. Walah, enak dong. Ya gitu kan bagus, jadi kamu juga ada usahanya. Ketimbang si Syahrul nih, tinggal beli aja di warung tempe langganannya. Sirik tanda tak mampu, bilang aja mau minta, ya kan? Kalau boleh tahu mas, sekarang ini lagi ngerjakan apa? Tanya Roni sambil melihat ke arah layar komputer Bimo dan Syahrul. Oh ini loh, data kompetitor perusahaan dari 5 tahun lalu. Gak selesai loh digarap. Sampai perusahaannya udah kukut. Oh, ini juga hasil rapat dari 8 tahun lalu numpuk semua sampai yang rapat kemarin. Bayangin dah, kerja sampai pensiun sekalian kalau perlu. Masih bakalan belum selesai juga nih.
Roni pun tertegun mendengar pengakuan mereka berdua. Waduh, kok bisa sampai separah itu, Mas? 8 tahun itu bukannya sudah terlalu lama ya? Memangnya mas-mas ini sudah berapa tahun di sini? Ya iya, lama banget. Ngerjain hal yang sama terus-terusan. Bimo, coba bantuin datanya rapat 28 April 2012. Bentar, tak bongkar-bongkar dulu. Ya begitulah Mas Roni. Kalau dipimpin sama pemimpin yang gak kebeneran, bisa-bisanya data kompetitor dari tahun lalu dibiarin aja gitu, gak dikelola. Malah dilimpahin ke kita-kita karyawan seniornya. Ya, mau protes ya gak ada gunanya juga. Sambil berbicara demikian, Bimo mendadak mengambil sebotol besar berisi air hitam. Roni pun sangat terkejut melihatnya. Loh, itu... Oh, hehehe. Bukan oli. Proto wali, nambah harga diri. Sahut Bimo setelah melihat ekspresi bingung Roni. Tidak lupa, Bimo menuangkan juga untuk Syahrul yang sudah menyodorkan gelas kosong untuk meminta. Baunya menyengat, membuat Roni sedikit tidak nyaman. Suka jamu-jamuan, Mas Roni? Saya gak tahan baunya jamu, Mas. Walah, ya memang gak banyak sih peminatnya jamu yang satu ini. Kayaknya kita berdua aja ya, Mas Bimo. Sahut Syahrul ke Bimo sambil mengangkat gelasnya. Dan Roni mulai mencium aroma bunga lavender di sekitar mereka berdua. Jadi, gimana kesan dan pesannya Mas Roni selama bekerja di kantor ini? Betah kan di sini? Lawang suasananya nyaman gini kok. Iya Mas, syukurnya sejauh ini suasananya kondusif. Terutama rekan-rekan kerjanya yang suportif. Jadi bisa meningkatkan kinerja saya lebih efektif. Karena bisa ada yang memandu kalau tidak paham. Ikut senang dengernya, balas Syahrul. Kemudian tersenyum sambil menatap Bimo di seberang, seolah-olah memberikan isyarat. Syahrul pun melanjutkan. Kalau Pak No? Ya, terutama Pak No. Orangnya baik, ramah, dan pedulian. Sedikit jeda dari kedua karyawan senior tersebut. Kemudian mereka mulai cekian sambil berbicara pelan, membuat Roni tertegun. Belum tahu aja dia. Pelan-pelan Pak Bimo. Hehehe. Pokoknya kamu kerja yang bener aja Roni. Gak perlu cari-cari gawe lagi. Pasti bertahan kok, dijamin. Iya, nanti kalau sudah waktunya, kamu bakalan tahu sendirilah. Siap. Terima kasih sarannya Mas Bimo dan Mas Syahrul. Apa mau saya bantu, Mas, untuk lihatkan data? Gak usah Mas Roni, nyantai aja. Masih jam istirahat kok, makan-makan aja dulu. Toh kita di sini juga cuma kongko-kongko. Nanti aja baru kerja lagi. Dan perbincangan mereka pun berlanjut sampai membahas hal-hal yang kurang penting. Ceritanya sampai di sini dulu. Kembali ke pembuatan bidak-bidak catur Cina. Bisa dilihat sepanjang cerita yang saya lakukan adalah mengisikan tutup-tutup botol ini pada bagian belakangnya dengan isian lem tembak. Oh iya, tidak lupa sambil dibanting-banting atau diketuk-ketuk juga ya setelah pengisian, untuk mencegah rongga udara terbentuk pada saat lemnya mengeras nanti. Karena kalau sudah ada rongga udara gitu, bebannya nanti bakalan tidak merata. Nah, kenapa harus saya isikan dengan isian lem tembak gini? Kenapa tidak saya biarkan saja seperti semula kosong? Alasannya terdapat pada beban masing-masing tutup botol ini. Untuk apa bebannya? Ini berhubungan dengan cara bermain catur Cina oleh beberapa orang-orang di Cina daratan sana.
Memang tidak semua, tapi seperti yang saya contohkan di sini. Ya. Beberapa orang-orang Cina daratan, terutama kalau yang main di tempat yang lebih terbuka atau di pinggir jalan bahkan, tidak bisa hanya bidaknya digeser seperti pada catur barat, tapi juga seringkali bidaknya dibanting. Nah, seperti ini. Kalau bidak-bidaknya bebannya tidak seberapa, seperti tutup botol di awal saat tidak diisi, otomatis saat dibanting nanti bidaknya akan mental, tidak terkendali dan cukup jauh, sehingga pemain bisa kehilangan jejak. Nah, dengan saya berikan isian lem tembak ini, bisa dilihat bidak-bidak ini saat dibanting bisa lebih stabil, diam saja di tempat, tidak mental terlalu jauh. Ya, memang beberapa bidak ini masih kurang stabil. Nah, seperti ini saya banting, masih sering mental kembali ke belakang. Untuk bidak seperti itu nanti perlu saya tambahkan lagi lem tembaknya, supaya bebannya bisa lebih merata saat mengering nanti. Pengisian lem tembak pada tutup botol bidak-bidak catur ini merupakan bagian terakhir dari proses pembuatan bidak catur pada video ini. Untuk proses berikutnya akan saya lakukan pengecatan, kemudian mengukir bagian yang sudah saya lukis menggunakan karakter-karakter Cina atau Hanzi tersebut. Kalau pengisian bidak-bidak catur ini dengan lem tembak sudah selesai, maka selesai juga video kita sampai di sini. Banyak-banyak saya ucapkan terima kasih untuk para penonton dan subscriber channel David Y yang sudah memberikan dukungannya dalam jangka panjang selama proses pembuatan video saya ini. Kiranya video ini bisa bermanfaat dan menghibur untuk para penonton sekalian. Saya David Y pamit undur diri dari video ini. Tidak lupa saya sampaikan selamat memperingati Hari Jumat Agung dan Paskah 2025, dan selamat merayakan Hari Raya Waisak tahun 2569 Buddha. Kiranya momen spesial ini membawa kebaikan, kebajikan, dan damai bagi kita semua yang merayakannya. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.